Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Panjang takbirnya, barnya sampai dahi ke lantai. Allahu Akbar. Begitu dahi menggacak lantai, bar. Nah itu. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Lalu ia meletakkan kedua lututnya di atas bumi. Lutut. Ia letakkan dahinya, hidungnya, dan kedua telapak tangannya dengan terbuka. Jadi urutannya, yang pertama menyentuh lantai itu adalah dua lutut dulu. Imbah itu hanyar dua tangan, hanyar dahi, hanyar hidung. Itu menambah urutan. Jadi sujud itu kita turun, dua lutut dahulu, dua lintuhut dulu sampai ke lantai, hanyar tangan kita, hanyar dahi, hanyar hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Rukuk dan kaitan-kaitannya. Kemudian ia rukuk dan padanya ia memelihara beberapa perkara. Jadi sesudah selesai kita membaca Fatihah atau sesudah selesai membaca surah, kita disuruh berdiam sejenak, sekadar subhanallah, hanyar kita rukuk. Jadi antara Fatihah dan antara surah dengan takbir rukuk itu kita disunnatkan untuk berdiam. Jangan disambung antara Quran dengan takbir rukuk. Misalnya lakum dinukum waliyadin, bernapas sekadar subhanallah, hanya Allahu Akbar rukuk. Nah, itu yang jangan diraih. Jadi di dalam waktu kita qiyam, waktu berdiri, ada beberapa kali kita dianjurkan berdiam sejenak, sekadar membaca subhanallah, lawasnya berdiam itu. Pertama sesudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiam satu mat, baca doa iftitah. Tuntung membaca doa iftitah, berdiam satu mat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdiam pulang satu mat, hanyar baca bismillahirrahmanirrahim seterusnya. Waladhdallin, berdiam pulang satu mat, hanyar amin. Imbah amin berdiam pulang, hanyar membaca surah. Tonton surah berdiam pulang kita sejenak, hanyar takbir rukuk. Nah, jadi ada beberapa saktah, ada beberapa berdiam di dalam berdiri itu, supaya membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Macam auzubillahi minasyaitonirrajim, berdiam dulu kita, jangan disambung lawan bismillah, karena auzubillah itu bukan Al-Quran, sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian Al-Quran, bagian surat Fatihah.
waladdallin. Berananya dahulu kita hanya amin, membedakan bahwa amin itu bukan termasuk ayat daripada Fatihah. Nah, sesudah amin pun kita berdiam pulang hanya membaca surah. Kemudian ia ruku, dan padanya ruku itu ia memelihara beberapa perkara. Yaitu ia bertakbir untuk ruku, dan ia mengangkat dua tangannya dengan takbir ruku. Tentu kita membaca surah lakum dinukum waliyadin, memandak ketumat dahulu saktah hanyar Allahu Akbar. Nah, waktu kita mengucap Allahu Akbar itu disunatkan kita mengangkat dua tangan. Caranya sama dengan takbiratul ihram. Jadi waktu kita lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar ruku. Jadi waktu kita mengangkat tangan ini kita belum Allahu Akbar lagi. Sudah tangan gana di atas ini hanya Allahu Akbar ruku. Jangan misalnya lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Jangan itu kosongsungan Allahnya. Jadi tangan gitu loh angkat. Sudah tangan pas di sini hanya Allahu Akbar turun ke ruku. Jadi angkatan ini prai. Nah, sudah kasih ini tangan hanya Allahu Akbar ruku. Dan ia memanjangkan takbir sampai kepada ruku. Allahu Akbar sampai telapak tangan ini beandak di dua lintuhut hanya bar. Lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Nah, tangan sampai ke lintuhut hanya bar panjang. Dan ia memanjangkan takbir sampai kepada ruku', dan ia letakkan kedua telapak tangannya atas kedua lututnya di dalam ruku'. Telapak tangan dalam bahasa Arab disebut rahah. Nah, rahah itu mulai sini ke sini. Ini ngarannya rahah. Nah, ini lain rahah. Ini ngarannya perut jari. Dalam bahasa Arab disebut butunul asabi'. Jadi kalau kita ruku, kita mengandak kayak ini aja misalnya, nggak ada sah rukunya. Jadi mesti telapak tangan nang kalin tuhut. Kalau perut jari aja sampai kalin tuhut belum cukup rukunya. Jadi ruku itu mesti telapak tangan ini nang beandak kalin tuhut. Jangan perut jari, jangan. Telapak tuh, nah sini ada telapak tangan. Rahah. Sedangkan jari-jarinya itu tersebar menghadap ke arah kiblat sepanjang betis. Jadi ini kita andak di sini di telapak tangan, lalu jari kita ini tersebar lurus menghadap kiblat. Jangan berhemburan kayak itu nah, jangan diikuti lentuhut nih. Jadi andak telapak tangan di sini, jari ini lurus ke betis tuh arahnya. Jangan beingkut jam itu. Lurusakan jari-jari. Lurusakan. Sedangkan jari-jarinya itu tersebar menghadap ke arah kiblat di atas sepanjang betis. Dan ia tegakkan kedua lututnya dan jangan melipatnya. Lutut tegak,
dan agar ia panjangkan punggungnya dengan rata, leher dan kepalanya rata dengan punggungnya seperti satu papan. Kepalanya tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi daripada belakangnya. Jadi kepala lawan belakang sejajar, kada terlalu tunduk, kada terlalu tinggi. Dan agar ia renggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Jadi ini telapak tangan kita berandak di lintuhut, siku kita berurak waktu rokok toh, siku berurak. Sedangkan perempuan maka ia kumpulkan kedua sikunya, kedua lambungnya. Kalau bini-bini macam itu. Jadi bini-bini siku jangan diurak tinto waktu rokok, andak ka intang sisi kedua belah awak. Nah itu kalau bini-bini. Sedangkan perempuan maka ia kumpulkan kedua sikunya, kedua lambungnya. Jadi siku bagi bini-bini ke sisi awak, jangan ranggang pada sisi awak. Meranggang itu laki-laki. Dan agar ia mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung 3 kali. Dan menambah sampai 7 kali atau 10 kali adalah baik jika ia tidak menjadi imam. Sembahyang sorangan, ayo 10 kali Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ada apa? Oleh sebahagian ulama fikih disunatkan kita menambahi wa bihamdih. Itu sebahagian ulama fikih mengatakan disunatkan kita menambahi subhanallah, subhana rabbiyal azim buati wa bihamdih. Ada yang mengatakan kada usah dibuati, subhana rabbiyal azim itu aja. Nah, terserah aja, itu baik kedua-duanya. Kemudian ia bangun dari rukuk kepada berdiri sambil mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi kita mengucap Sami'allahu liman hamidah itu baimbai lawan mengangkat dua tangan sambil kita berdiri. Misalnya di luntur sini, nah, Sami'allahu liman hamidah. Ini di sini habisnya. Sami'allahu liman hamidah. Amun kada kita melatih bujur tangannya kada terperhatiakan. Kadang-kadang tak miring kayak itu nah. Ada yang kayak itu lintuk. Nah, maksudnya tangan ini adalah tegak. Kalau hendak miring ujung jari sedikit miring boleh aja. Mun lintuk kada ada. Sami Allahu liman hamdah. Banyak sembahyang kayak itu. Padahal tahu aja cuma kada terbiasa, kada melatih. Artinya Allah mendengar akan orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar akan orang yang memujinya. Dan ia tenang, tumakninah dalam i'tidal itu, dan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Boleh juga tambahi waw, Rabbana walakal hamdu. Ada juga riwayat demikian. Mil'us samawati boleh, atau mil'as samawati, wa mil'al ardi, atau mil'ul ardi, wa mil'u atau wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'. Artinya wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelah itu. Berdiri ini tidak lama, ya tidak lama. Itu rukun pindik. Ya, tidak rukun pindik. Kecuali dalam salat tasbih. Nah, itu lawas ya tidaknya.
membaca tasbih bang 10 kali. Gerhana, sembahyang gerhana lawas juga ya atidalnya. Dan subuh lawas juga ya atidalnya di rakaat yang kedua. Dan dia membaca kunut pada salat subuh pada rakaat yang kedua dengan kalimat-kalimat yang maksur yang datang daripada Nabi sebelum sujud. Kemudian sujud pulang. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Panjang takbirnya. Barnya sampai dahi ke lantai. Allahu Akbar. Begitu dahi menggacak lantai, bar. Nah itu. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Lalu ia meletakkan kedua lututnya di atas bumi. Lutut. Ia letakkan dahinya, hidungnya, dan kedua telapak tangannya dengan terbuka. Jadi urutannya, yang pertama menyentuh lantai itu adalah dua lutut dulu. Imbah itu hanyar dua tangan. Hanyar dahi, hanyar hidung. Itu menambah urutan. Nah, jadi sujud itu kita turun dua lutut dahulu, dua lintuhut dulu sampai ke lantai. Hanyar tangan kita, hanyar dahi, hanyar hidung. Ketika turun ke sujud tadi, ia mengucapkan takbir dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Jadi turunnya itu kita mbak i'tidal sami Allahu liman hamidah, hendak tangan ke bawah, Allahu Akbar. Kada usah lagi angkat ini. Hendak sujud tuh kada usah angkat lagi tangan. Tangan di bawah aja, Allahu Akbar sujud. Jangan Allah, jangan lagi. Kada usah mengangkat tangan dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Kalau kita hendak rukuk, nah itu sunat mengangkat tangan. Hendak rukuk, sunat takbir sekaligus mengangkat tangan. Kalau hendak sujud, takbir aja, mengangkat tangan kada perlu. Dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Dan sayogianya awal yang menyentuh tanah adalah dua lututnya. Setelah itu ia letakkan kedua tangannya, kemudian ia meletakkan dahi dan hidungnya di atas tanah. Dan agar ia merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Laki-laki kalau sujud siku ranggang pada sisi awak. Nah, macam itu kan. Ranggang ini ranggang. Kadang itu nah. Kayak ini binian dan perempuan jangan melakukannya merenggangkan siku. Perempuan sujud itu sikunya di awak bandak. Laki-laki nah berbuka waktu sujud itu. Dan agar ia merenggangkan kedua kakinya. Dan perempuan jangan melakukan hal itu. Bini-bini kalau sujud itu kayaknya dua batisnya itu rapatakan. Laki-laki sunat diranggangakan, paling ranggang sampai sekilan. Telapak batis itu waktu sujud, waktu berdiri itu telapak batis kita. Laki-laki ranggang sampai sekilan jaraknya. Kalau bini-bini tatayakan. Nah, ditatayakan. Dan agar ia merenggangkan kedua kakinya dan perempuan jangan melakukan hal itu. Dan waktu sujud ia mengangkat perutnya dari tanah dan perempuan tidak mengangkat perutnya. Mengangkat perut adalah mengangkat perut dari dua paha dan merenggangkan antara dua lutut. Jadi kalau laki-laki itu parut tuh ranggang lawan paha. Kalau bini-bini disuruh merapatakan parut dengan paha waktu sujud itu.
dan agar ia meletakkan kedua tangannya di atas tanah membatuli dengan kedua bahunya. Jadi kita menandak tangan itu di lantai berbetulan dengan bahu. Jangan terlalu sintak ke sini, sujudnya itu jangan terlalu ke sana. Dan tidak merenggangkan antara jari-jarinya. Jangan kayak itu. Beranak di lantai itu, jangan renggang jari-jari macam itu, jangan. Tetapi dikumpulkannya, nah dihimpunkan. Jadi waktu tangan kita di lantai itu jari-jari dikumpulkan, tetapi dikumpulkannya dan ibu jari dikumpulkan kepadanya. Ibu jari pun dikumpulkan juga. Jadi semua jari rata, simpun. Waktu sujud nang berandak di lantai ini tuh. Namun jika ia tidak mengumpulkan ibu jarinya maka tidak mengapa. Andai kata ibu jari buka dinto, kada jadi masalah. Asalnya ampat nih rapat. Yang bagusnya kalimahnya paling itu nah waktu sujud nih tuh. Dan tidak menghamparkan kedua lengannya di atas tanah sebagaimana anjing menghamparkan kedua kakinya di depannya. Siku mesti diangkat pada lantai. Siku jangan ke tanah kayak anjing. Jadi siku mesti kayak itu. Siku jangan belapak juga umpat. Ada boleh nih tuh. Siku mesti tinggi. Sesungguhnya hal itu adalah dilarang. Kalau kita sujud macam anjing itu kada boleh. Kalau siku-sikunya belapak umpat ke lantai kada boleh nih tuh. Sesungguhnya hal itu adalah dilarang. Dan ia membaca Subhana Rabbiyal A'la. Artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi 3 kali. Jika ia menambah maka itu adalah baik kecuali ia menjadi imam. Kalau jadi imam jangan lebih pada 3. Oleh sebahagian ulama fikih disunatkan buati wa bihamdih juga. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Sebagian lagi berpendapat kada usah dibuati wa bihamdih, cukup Subhana Rabbiyal A'la aja.